Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menggambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dengan satu variabel. Untuk kali ini kita akan belajar menggambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier dengan dua variabel. Akan saya beri dua contoh di sini. Yang pertama yaitu 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Langkah pertama, kita membuat bidang kartesiusnya terlebih dahulu. Ada sumbu x dan sumbu y. Seperti ini. Seperti sebelumnya, yang mendatar ini sumbu x, kemudian ini sumbu y. Di pertemuan antara sumbu x dan sumbu y yaitu titik 0,0 atau biasa disebut titik O. Kemudian setelah ini kita cari titik potong garis terhadap sumbu x dan sumbu y. Caranya sangat mudah. Dari pertidaksamaan yang kita miliki, ini ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Untuk mencari titik potong garis, tandanya bisa kita buat tanda sama dengan terlebih dahulu, tidak apa-apa, kita ganti dulu. Misalnya menjadi 3x plus 2y sama dengan 6, hanya untuk mempermudah saja. Kemudian, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya harus dienolkan atau y-nya harus disubstitusikan dengan angka 0. Berarti menjadi 3x plus 2 kali 0 sama dengan 6. Jadi y diganti dengan angka 0. Menjadi 3x plus 2 kali 0 yaitu 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X adalah 6/3 atau 2. Berarti garisnya akan memotong sumbu x di angka 2. 1, 2. Di sini angka 1, di sini angka 2. Pada sumbu x kita sudah menemukan titik potong yaitu pada angka 2. Kemudian kita cari titik potongnya terhadap sumbu y. Berarti dibalik, yaitu nilai x-nya yang dimasukkan angka 0. 3x plus 2y sama dengan 6. 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 6. 3 kali 0 yaitu 0, ditambah 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6, maka y menjadi 6 dibagi 2 atau 3. Berarti kita mencari angka 3 pada sumbu y. 1, 2, 3. Nah, berarti ini adalah titik potong garisnya terhadap sumbu y. Kemudian langkah berikutnya kita akan menghubungkan antara dua titik yang sudah kita peroleh, yaitu titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Tinggal kita hubungkan saja dengan menggunakan penggaris. Dan ingat, dalam menggaris, karena di sini ada tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan, itu artinya garisnya adalah garis penuh, bukan garis putus-putus. Kemudian kita garis seperti ini. Nah, kemudian untuk menentukan daerahnya, maka kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba pada prinsipnya kita boleh menggunakan angka berapapun atau titik berapapun untuk diuji cobakan. Tapi saya sarankan anak-anak menggunakan titik 0,0 karena akan lebih mudah dalam substitusinya. Contohnya seperti ini. 3x plus 2y sama dengan kurang dari sama dengan 6.
Nah, seperti itu. Ini dari soal aslinya ya. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian kita masukkan semuanya 0. 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 0 ditambah 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Nah, sekarang coba perhatikan. 0 kurang dari atau sama dengan 6. Ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? 0, saya ulangi, 0 kurang dari atau sama dengan 6. Nilai 0 itu apakah benar dia kurang dari 6? Nah, jawabannya adalah benar. Jika jawabannya di sini benar, maka pada titik 0,0 ini, jika jawabannya benar, maka pada titik 0,0 harus dilewati daerah arsir. Berarti daerah arsirnya kita buat dari garis yang sudah kita temukan menuju atau mendekati titik 0,0. Seperti ini, saya beri warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Dari garis, kemudian ke arah kiri. Nah, ke arah kiri, mendekati titik 0,0. Karena titik 0,0, ketika kita uji cobakan, maka hasilnya adalah benar atau memenuhi pertidaksamaan. Maka daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 3X plus 2Y kurang dari 6 adalah yang diarsir berwarna merah. Ya, contoh yang kedua yaitu min X plus 2Y lebih dari 2. Langkah pertama sama, kita membuat sumbu X dan sumbu Y-nya terlebih dahulu. Sumbu X, sumbu Y, kemudian ada titik 0,0 di pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita mencari titik potongnya terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita ganti dengan 0. Min X plus 2Y sama dengan 2. Min X plus 0 sama dengan 2. Min X sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 dibagi min 1 sama dengan min 2. Berarti kita menemukan titik potong terhadap sumbu X pada angka min 2. Kita cari pada sumbu X angka min 2. Min 2 berarti ke kiri, ini min 1, ini min 2. Di sini titik potongnya. Kemudian kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Min X plus 2Y sama dengan 2, maka 0 tambah 2Y sama dengan 2, 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Berarti kita cari angka 1 pada sumbu Y. Sumbu Y, angka 1 di sini, maka titik potongnya sudah ada 2, tinggal dihubungkan antara titik potong yang sudah kita temukan. Ingat, di sini ada tanda lebih dari tanpa ada sama dengan. Berarti garisnya harus garis putus-putus. Ya, kita buat garis putus-putus seperti ini. Sama seperti kemarin waktu satu variabel ya. Ya, kemudian untuk menentukan arah arsirannya, kita akan melakukan uji coba seperti tadi. Untuk lebih mudah, kita akan menguji coba titik 0,0. Berarti min X plus 2Y lebih dari 2, 0 ditambah 0 lebih dari 2. Apakah 0 itu angka lebih dari 2? Apakah nilai 0 lebih dari 2? Maka jawabannya adalah ya, salah. Pada kasus yang pertama,
Ketika jawabannya benar, maka arah arsirannya adalah menuju angka 0. Tapi ketika jawaban di sini salah atau tidak memenuhi, maka arsirannya akan menjauhi 0. Atau arsirannya tidak boleh mengenai titik 0,0. Berarti menjauhi ke atas. Nah, seperti ini. Jangan mengenai 0,0. Arahnya harus menjauhi titik 0,0 di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk selanjutnya, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, di sini perbedaannya ini sudah menjadi sistem. Jadi, beberapa pertidaksamaan linear dua variabel ini digabungkan menjadi satu. Itu disebut sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disebut juga program linear. Maka sekarang kita akan menggambar bagaimana di sini ada empat pertidaksamaan linear. Ada 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, min x plus 2y lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 3. Kita akan menggambar, pertama kita akan membuat sumbu x dan sumbu y terlebih dahulu. Nah, pertidaksamaan yang pertama ini sudah kita gambar tadi pada contoh yang pertama ya. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Tadi titik potongnya berada pada angka 2 pada sumbu x dan angka 3 pada sumbu y. Ini sumbu x, ini sumbu y. Di titik 0,0, kemudian ada titik potongnya yaitu di angka 2 pada sumbu x dan angka 3 pada sumbu y. Sama seperti tadi ya. Kemudian kita hubungkan, kita beri arsiran. Tadi arsirannya mendekati 0 ya. Mendekati 0 berarti ke arah kiri bawah. Seperti ini. Yang saya arsir merah. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua tadi juga sudah kita gambar. Hanya saja di sini saya menggunakan lebih dari sama dengan ya. Jadi nanti garisnya tidak lagi putus-putus seperti yang contoh kedua. Kemudian tadi titik potongnya ada di angka min 2. Ini min 1, di sini min 2. Kemudian ada pada angka 1, pada sumbu Y. Kita hubungkan. Sudah tidak putus-putus ya, soalnya saya ganti menggunakan sama dengan. Kemudian saya akan memberi arsirannya dengan warna yang berbeda. Nanti anak-anak di rumah ketika praktek menggambar juga bisa menggunakan pulpen atau pensil warna-warni untuk mempermudah kalian menentukan atau membedakan daerah arsir dari satu pertidaksamaan dengan pertidaksamaan yang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi arsirnya adalah ke arah atas ya. Maka akan kita arsir ke atas seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Wah, jadi bertabrakan seperti itu ya. Tapi tidak apa-apa, bertabrakan seperti ini. Ya. Kemudian, selanjutnya adalah X lebih dari 0. X lebih dari 0. Seperti yang pada video sebelumnya, X lebih dari 0 berarti pada sumbu Y ke arah kanan. Saya akan membuat warnanya berbeda lagi.
ke arah kanan ya. Nah, seperti ini, bertabrakan lagi. Nah, mengapa saya katakan sebaiknya menggunakan pensil atau pulpen berwarna-warni agar kalian tidak bingung ketika arsirannya bertabrak-tabrakan seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Y kurang dari sama dengan 3. Berarti kita buat pada sumbu Y ada pada angka 3, buat garis lurus yang sejajar sumbu X dan melewati atau memotong sumbu Y di angka 3. Seperti ini. Kemudian tandanya adalah kurang dari. Artinya arsirannya kita harus mengarsir ke arah bawah. Ya, saya buat warna yang berbeda lagi ke arah bawah. Ya, seperti ini ya. Ini warna orange. Nah, akan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian yang dinamakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu daerah yang dia terkena arsir di semua warna. Pada pertidaksamaan yang pertama, tadi warnanya yaitu warna merah. Kemudian pertidaksamaan kedua saya beri warna biru. Pertidaksamaan ketiga saya beri warna hijau. Dan pertidaksamaan yang keempat saya beri warna orange. Nah, sekarang anak-anak cari daerah mana yang terkena arsir 4 warna. Merah juga kena arsir, biru juga kena arsir, hijau juga kena arsir, orange juga dia kena arsir. Nah, pasti semuanya sudah tahu ya, daerahnya adalah yang segitiga kecil di tengah ini. Nah, saya akan tebalkan untuk biar kalian melihat. Ini daerahnya. Daerah yang kena arsir 4 kali ya. Karena pertidaksamaannya ada 4. Nah, saya tebalkan ini daerahnya. Nah, daerah yang saya tebalkan ini, yang segitiga kecil di tengah ini, dia ketika warna merah, dia terkena juga warna merah, biru terkena biru, hijau terkena hijau, orange juga dia terkena orange. Maka ini dinamakan daerah himpunan penyelesaian dari program linier. Nah, seperti itu. Atau nanti bisa digambar lebih bagus di sebelah kanan agar tidak bertabrakan garisnya begitu ya. Boleh disalin lagi misalnya di sini. Membuat gambar yang baru. Misalnya ada pertanyaan ya nanti, manakah daerah himpunan penyelesaian dari program linier, misalnya seperti itu. Nanti gambar akhirnya boleh seperti ini, boleh seperti yang akan saya gambar berikut ini. Nah, jadi ini ada 2, di sini ada 3, 0. Nah, kemudian ini ada min 2, ada 1. Nah, maka ini tinggal kita arsir saja yang di tengah-tengah ini. Nah, boleh. Jadi anak-anak bisa menggunakan yang ini, gambar yang ini, ketika nanti ada tugas ya, boleh menggunakan seperti ini atau boleh dibuat seperti ini. Nah, ini sama. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari program linier. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Saya cukupkan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang ada di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.